Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, hari ini kita akan mengawali pembelajaran tematik Bu Penat tema 7. Semoga kita selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masuk tema 7, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Pendalaman materi tema 7, penerapan Pancasila. Makna sila pertama Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Kita tahu sila pertama pada Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Berikut contoh penerapan sila pertama pada kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian sering mendengar ketika ada pertemuan atau dalam sebuah acara. Misalnya, mari teman-teman, sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dan ada juga misalnya dalam hal acara kepramukaan. Makna sila kedua Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Berikut manfaat penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Sila pertama Pancasila bermakna tidak ada seorang pun yang boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, bahkan seorang pemimpin sekalipun. Selanjutnya, menjunjung tinggi sikap tenggang rasa dan membantu sesama manusia meskipun berbeda agama. Yang berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis dan damai. Makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki makna dan nilai persatuan. Makna dan nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan juga kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Makna sila keempat Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Yang pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan bersama. Dan yang keempat, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Penerapan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan. Musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat.
Dalam bermusyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya walaupun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Jika anggota musyawarah belum mencapai kesepakatan, maka dapat mengadakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Makna sila kelima Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang kedua, mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan tidak disiplin. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Yang keempat, mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Yang kelima, mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, mau menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. Yang ketujuh, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Pekerja bakti dalam membersihkan lingkungan, bersama-sama membangun pos ronda, bersama-sama membangun jembatan, bersama-sama dalam membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Yang kedua, bekerja sama secara baik dengan orang lain. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Penerapan nilai kekeluargaan sesuai Pancasila. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Yang ketiga, bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Yang keenam, membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Dan yang ketujuh, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan ronda malam. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.